Kita hari ini pruning ya guys. Emang buahnya lagi betul-betul nggak ada, jadi kita setiap hari pruning. Kita manennya paling 1 minggu cuma 4 kali. Jadi ya nggak apa-apa lah, nikmati aja. Pruningnya tapi pokok tinggi ya. Kita nggak punya pokok rendah. Sampai kering-kering tuh. Karena kalau pokok tinggi itu biasanya orangnya pada males nurunin pelepah, jadi sampai seperti ini nih. Karena dia pikir ngurusin buahnya aja kadang nggak selesai. Soalnya kan kalau pokok tinggi berundulannya, begitu buah turun berundulannya itu kemana-mana, jadi kan ngutipnya lama ya, jadi nggak begitu ngurus pelepah. Jadi manen khusus manen aja. Hanya kita pruningnya diborongkan, nggak ada waktu lah. Apa selain nggak ada waktu, sebenarnya sih waktu nggak ada juga ya, cuman kan orangnya itu pada males, nggak berani. Jarang orang yang berani kalau pokok-pokok tinggi seperti ini. Soalnya kan kebetulan pemanen-pemanen sini orangnya biasa di pokok rendah, jadi ngelihat pokok seperti ini tuh pada takut. Kalau orang biasa manen di pokok tinggi seperti ini terus terjun ke pokok rendah 10 meter ke bawah, ya seperti masuk surga. Rasanya itu enak sekali, enteng, ngegreknya brel-brel itu kan karena udah terbiasa di pokok tinggi yang begitu susah. Soalnya kan kalau pokok tinggi seperti ini kita ngegreknya nggak berani brel-brel ya, kita ngambil celah. Seperti apa triknya, teorinya. Kalau pokok rendah kan kita main dari belakang, dari depan, dari samping, itu yang penting buah turun. Kalau seperti ini kan kita nggak berani ya, soalnya kita juga menjaga keselamatan jiwa kita, nggak asal betul ya. Nanti kalau kejatuhan pelepah malah berbahaya, kita dapat uang nggak seberapa, masuk rumah sakit. Memang sih kita masuk rumah sakit nggak bayar ya, karena ada BPJS, cuman kan siapa sih yang mau sakit, mending kita sehat, kerja capek, istirahat, kan begitu. Menurutku seperti itu. Jadi kita kerjanya nggak pernah yang namanya buru-buru. Buat apa nyari buru-buru, uang ya berapapun ya masih kurang. Mending kita nikmati aja sesuai kemampuan kita. Emang tenaganya nggak bisa cepet ya nggak usah cepet-cepet, nggak usah ngikutin yang lainnya yang buru-buru. Ini pokok hantu ya tuh, ya tuh, itu nggak ada yang sempurna, semuanya rimbun. Apalagi di depan sana tuh, waduh, ini udah tinggi-tinggi banget, menjulang seperti tower ya. Itu nggak ada yang pendek sama sekali. Kami menggunakan pipa 9 meter ya, ini 9 meter kali 2. Itu pun kalau yang nggak nyampe aku lewatin. Nah, kalau kita meruning pokok tinggi itu usahakan jauh dari pohokan ya. Ini pun sebenarnya masih kurang jauh, karena menurut saya ini kurang mepet, tapi karena pipanya adanya segini ya mau nggak mau. Itu paling dari pohokan jarak sekitar 4 meteran, 4 meter 5 meter orangnya, tapi udah lumayan oke lah. Kan kadang ada orang yang manennya dari pokok bawahnya langsung, itu nggak boleh ya, berbahaya. Soalnya kalau kalian masih ngegrek di sawit rendah yang baru-baru ngegrek itu, misalkan tinggi-tinggi cuma 7 meter, itu mau dari bawahnya langsung itu aman-aman aja. Itu pun kalau orang yang udah senior ya. Kalau yang masih baru ya ikuti panduan-panduan orang yang sudah senior, liatin cara-caranya menjaga keselamatan seperti apa. Nggak usah
ngikutin cara sendiri, karena kalian kan yang baru-baru belum punya pengalaman. Jadi ikutin kata-kata orang yang senior, biasanya kan dikasih tahu, kita ngobrol-ngobrol gimana caranya menjaga keselamatan, teori-teori, trik-trik. Ini sangat jauh banget ya dari pokoknya itu. Nih, soalnya ini sangat tinggi ya. Kalau nggak seperti ini berbahaya, apalagi ini ada gundukan tanah di depannya, jadi nggak berani sembarangan. Kita ngakalin satu pokok aja, ampun satu pokok seperti ini kadang bisa 10 menit ya baru kelar. Soalnya ini pelepahnya bukan main-main, nggak pernah dipupuk, jadi bulat sekali. Ini mau senior seperti apapun, mau kawakan seperti apapun, kalau nemuin pokok sawit yang nggak pernah dipupuk, ampun deh, pasti tuh suara ekernya udah ngkak kayak tokek ya. Tuh gak kena kan, lihat. Itulah susahnya mana di pokok tinggi ya. Yang bikin beras itu biasanya kebun-kebun yang asupan gizinya itu terpenuhi, pupuk terpenuhi, perawatan terpenuhi, tanahnya bukan tanah pasir, itu pasti beras ya. Seperti di video-video saya itu, selain akhirnya tajam tapi juga pupuknya terjamin, jadi kami ngagrek itu bisa nyas-nyas ya. Tapi kalau di lahan-lahan seperti ini kami nggak bisa nyas-nyas, kadang ngakalin pelepas satu pun lama ya. Tapi yang namanya kerja di sawitan kan nggak semua berjalan mulus, seperti sering saya bilang. Kadang ada kalanya kita menemuin lahan-lahan yang begitu susah, yang banyak rumputnya ya, yang pasiran lah, yang pokoknya tanahnya kapur lah. Pokoknya itu kalau tanah kapur, tanah pasiran, itu resikonya keras ya pelepahnya ya. Beda dengan tanah-tanah yang hitam, itu empuk. Kan sawitnya subur, selain subur juga pupuknya full. Nah, itu kan kalau nggak jauh itu udah kejahatan pelepah ya, itu orangnya jauh dari pokok kan, makanya aman. Itulah cara-cara orang dulu nih ya lur. Pokoknya ikuti terus kegiatan kami ya lur, support terus aktivitas kami. Kami ini yang menyuplai bahan utama sawit, minyak sawit ya. Kami ini asal usulnya dari sini.